Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'mati hurriya wal istiqlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi barotil. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah zikir, jamaah taklim setiap malam Jumat yang Allah muliakan. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Musola Suku Salam Bapak Haji Hasan Wijaya SE, dan yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Saiful Al-Mukarram, Bapak Haji Agus Al-Mukarram, Dewan kita Bapak Salim SE, Bendahara RW 06 Bapak Roki, seluruhnya yang dihadir di sini yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menolak rasa takzim saya dan hormat saya kepadanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan agar kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat memberikan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat manfaatkan, yang semuanya ini kita peruntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita curahkan, kita haturkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kemarin kita bicarakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali. Rasulullah memberikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali agar kiranya Sayyidina Ali selalu memberikan infak, sedekah, kebaikan kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Orang tuanya yang telah meninggal dunia siapa saja boleh, asal kita niatkan, kita infakkan, kita sedekahkan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Di dalam wasiat ini Rasulullah memberikan kepada Sayyidina Ali bahwa kata Rasulullah juga di dalam hadisnya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala itu mengutus, menugaskan kepada para malaikat untuk membawa sodako orang-orang yang masih hidup yang disampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita yakin sampai, sehingga orang yang meninggal dunia itu sungguh sangat bergembira dia. Yafrahuna biha, mereka itu sungguh sangat bergembira, asyadda, lebih sangat bergembira dibandingkan dia hidup di dunia, lebih sangat bergembira, sehingga dia ngomong orang-orang yang sudah meninggal disampaikan sedekah dari kita yang masih hidup,
Orang-orang yang sudah meninggal orang tua kita itu dia berbicara. Apa berbicara itu? Dia berdoa. Allahumma gfir liman nawaro qabrona. Begitu. Ya Allah, ampunilah tuh orang-orang yang telah memberikan penerangan, cahaya, keterangan. Kita udah bilang jadikan kuburnya Raudhah Miriyadil Jannah, taman daripada taman surga. Itu kita mohon kepada Allah. Dia juga mohon, ternyata orang tua kita juga mohon. Apa dia bilang? Liman nawaro qabrona. Berikanlah maghfirah, ampunan kepada orang yang telah menerangi cahaya kuburan kami, qabrona. Ya. Wa basyarahu bil jannah, kasih kabar gembira tuh orang yang menerangi itu bil jannah, dengan surga, balasannya surga. Kenapa begitu? Emang Rasulullah bilang begitu. Ridullah firidon gitu. Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua. Nah kalau orang tua udah ridho, yang namanya ridho ditaruh di mana aja enak, senang. Contohnya malaikat Malik Isabania ditempatkan di neraka karena dia udah diridhoi, nggak masalah sama dia. Dia bisa kontrol ke neraka itu enak. Nah iya, para penjaga tuh yang ada di Cipinang, kan Cipinang, coba kalau yang diseksa. Nah tapi dia penjaga enak, bayar dulu kontrol lihat itu. Padahal dia adanya di penjara, padahal dia adanya, tapi bagi orang yang diseksa, bagi orang yang penjara, coba apa yang dia rasakan? Karena itu dia mendapat ridho tuh orang yang jaga. Nah kalau kita udah mendapat ridho dari orang tua kita dan Allah juga ridho kepada kita, ditempatkan di mana aja enak. Gitu. Zaman dulu kita waktu masih muda, zaman dulu begitu udah mendapat ridho dari orang tua, dia udah yakin sama kita. Nah kita ajar pasar tuh ceweknya dikasih aja. Yes. Udah dapat ridho. Oh begitu dulu. Karena udah dapat ridho. Kalau belum dapat ridho, wah mulai kita benturin, domelin. Nah itu jadi orang-orang yang meninggal itu bergembira. Ya. Asyadda makanu, sungguh sangat dia bergembira. Apa yang diberikan? Sehingga dia berdoa, liman nawaro qabrona. Terus wala syarahu bil jannah, kabar gembira kalau dia diterang pada masuk surga saya itu. Kama basyarona biha, sebagaimana saya ini sungguh sangat gembira dengan pemberian sedekah. Nah, sedekah ini ternyata komponen-komponennya banyak. Bahkan kalau para agniya itu orang kaya ya. Para agniya kalau dia tidak mau mengeluarkan sedekah, disuruh apa itu dalam Al-Quran? Suruh ambil. Makanya nggak perlu heran dong zaman Sunan Kalijogo diambil itu harta-hartanya dibagiin karena dia pelit. Ternyata di Al-Quran juga mengatakan demikian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil tuh harta-harta orang tua, orang kaya. Kalau jangan semua nyopet. Ambil harta orang kaya, ya, karena dia ada hak orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhak menerimanya itu 2,5%. Harus dikeluarin itu. Untuk tahiruhum, untuk mensucikan harta yang ada pada dia, daripada harta itu. Kalau umpamanya nggak dikeluarin, harta yang dia punya itu harus suci. Karena ada sebagian hak orang lain yang ya
Bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq, orang yang kagak mau mengeluarkan zakat, sedekah dan lain sebagainya, diperangin. Sehingga ada yang namanya Nabi Pasuk, Ustaz Ulama Al-Ghazali, di perang itu berbarengan dengan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Kalau kita kan orang-orang Indonesia mungkin ada hukum, agak diperangi, biarin aja dia tumpuk-tumpuk, hartanya banyak sehingga diambil lagi, tepuk-tepuk buat apa? Itu nggak ngerti kita. Korupsi dulu, kan pelihara dulu. Nah, kalau pelihara kalau kita pikir nggak bisa banyak-banyak, 100 juta aja kalau dibikin rubuk sini penuh. Apalagi pelihara itu duit buat apa? Kalau kita lihat, kalau dilihat dari harta kekayaan orang-orang agnia, ternyata itu disebut. Nah, kata berarti tadi saya bilang komponen-komponen sedekah itu kenapa? Banyak bagian-bagiannya. Kemarin saya ngomong sama ibu, senyum aja sedekah. Terus lagi perkataan baik, sedekah baik. Itu kemampuan kita cuma begitu. Kalau kemampuan orang kaya lah. Makanya kita budayakan setiap malam. Kita budayakan setiap malam hari Jumat ke masjid. Jangan lupa terbuka, kita siapkan. Apakah 20.000 kalau orang tua kita mati 24? Kalau cek. Saya hadiahkan untuk orang tua saya. Dia dapat pahala, kita dapat pahala karena kita mendapat itu. Tapi kalau kita nggak niatkan, ini buat kita doang. Nah, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kalau kita niatkan, niat itu pokok utama, rukun. Ya, apalagi dalam sholat ada rukun. Jadi kita niatkan buat orang tua kita. Nah, kita budayakan, kita paksakan lah. Setiap malam Jumat, setiap hari Jumat kita paksakan seminggu sekali untuk mengeluarkan sedekah, ya, untuk mengeluarkan sedekah. Kalau yang berbentuk benda kita keluarkan, itu namanya jariyah, karena benda itu kita dimanfaatkan. Jariyah itu Rasulullah bilang, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir jariyah. Nah, ini berarti apapun yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ini kita harus ambil pakai, ya, harus kita laksanakan, kita paksakan untuk berbuat baik, karena as-shadaqatu, sedekah itu menolak bala. Jangan sampai bala musibah pada kita yang kita tidak duga-duga capek, maka kita banyaklah sedekah, ya. Itu mana kosong malut, gak bakalan kurang itu harta kita. Bisa disedekahin kalau kita mengeluarkan sedekah. Iya jeda. Akan tetapi tambah ditambahin terus, nanti cek saya tidak baik. Kalau kita bertakwa keluarin itu, apa yang ada pada kantong kita, dan kita akan bertambah. Saya makin goib, kita nggak tahu ini istilahnya pasif itu rezeki yang kita tidak duga-duga ada pada kita. Apakah bisnis kita tembus ya begini enggak? Nah, oleh itu mungkin hanya ini sudah waktu isya, ini lebih baik kita habisin, mungkin kultum hanya ini yang boleh disampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, ya. Ini adalah merupakan sumber hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, Allah untuk hambanya, disampaikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita, yang mudah-mudahan yang ini kita ambil, kita pegang, karena kata Allah juga dalam Al-Quran, dia mengatakan
Wa ma'atakum Rasul fakhudhu wa ma'akum fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul pantau, tinggalin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.